Saya melihat ada tas kresek, terus saya bekap dia dengan kertas kresek tersebut. Namun demikian, hal berbeda disampaikan polisi. Menurut hasil penyelidikan, tersangka juga memiliki motif lain, yakni cemburu melihat korban memacari anak tirinya. Halo guys, kembali lagi aku Pedro di channel Kabiza Official. Kali ini aku pengen bahas kasus pembunuhan yang dilatar belakangi karena cemburu buta. Yang mana korbannya ini adalah seorang calon dokter muda. Gimana kronologisnya? Mari kita cerita. Dalam kasus ini, kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Brawijaya Malang. Dia bernama Bagus Prasetya Lazuardi yang berusia 26 tahun. Bagus memiliki seorang kekasih bernama Anastasia yang merupakan adik kelasnya. Hubungan pacaran mereka baru terjalin kurang lebih selama 2 bulan. Peristiwa ini berawal dari temuan mayat yang membusuk di pekarangan Dusun Kerajaan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Dan ternyata korban ini tuh bernama Bagus Prasetya, pacarnya Anastasia. Menurut Kanit Reskrim Polsek Purwodadi, yaitu Aibda Daikil Akbar, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam setengah 9 pagi, mayat korban ditemukan oleh Sunarti warga setempat dalam keadaan telentang di semak-semak pekarangan pinggir jalan. Sunarti pun melaporkan penemuannya kepada Ketua RT setempat dan langsung melaporkannya ke Polsek Purwodadi. Menurut keterangan keluarga, korban Bagus terakhir terlihat pada hari Kamis tanggal 7 April 2022. Setelah beberapa hari tak kembali pulang, pihak keluarga segera melaporkan berita kehilangan tersebut ke Polres Tulung Agung. Polisi memastikan Bagus merupakan korban pembunuhan. Dari hasil otopsi polisi, Bagus tewas karena bekapan dan kekerasan benda tumpul di bagian dada sehingga paru-parunya mengempis. Dari proses investigasi, terungkap pelaku pembunuhan tersebut bernama Ziad Ibrahim. Korban dihabisi oleh Ziad Ibrahim Balbi yang tak lain ayah tiri kekasih korban. Ziad kini ditetapkan sebagai pelaku tunggal dalam kasus terbunuhnya Bagus Prasetya Lazuardi. Guys, ternyata pelaku ini merupakan ayah tiri dari Anastasia, pacarnya korban. Dari rekaman CCTV, Selasa sore korban sempat terlihat meninggalkan rumah dengan mobil menuju Malang. Malam harinya, Bagus terlihat menjemput Ziad Ibrahim. Lalu mereka naik mobil berdua
Di dalam mobil, pelaku langsung melampiaskan emosinya dengan menodongkan pistol mainan sebagai ancamannya. Motif ini didasari dikarenakan selama ini si Ziad cemburu buta dengan hubungan Bagus dan Anastasia. Yang dalam pengakuannya tersangka kalau selama ini Ziad menaruh rasa kepada Anastasia. Bahkan sempat memiliki niat menikahi anak tirinya itu. Hal ini pun diutarakan kepolisian bahwa tersangka Ziad cemburu karena biasanya anak tirinya selalu diantar jemput. Dan sebelum berpamitan selalu cium tangan cipika-cipiki. Tetapi setelah berpacaran dengan Bagus, anak tirinya ini tidak pernah melakukan itu. Dikarenakan demi menjaga perasaan Bagus. Saya membunuh karena ada perbedaan Tasya ke saya. Pada saat itu waktu saya mengantar Tasya kuliah, nah di situ saya biasanya cium tangan, cium pipi kanan kiri itu sama Tasya sempat ditolak di situ. Saya sampaikan ke Tasya, "Loh kenapa? Karena ada Bagus ya sekarang kok enggak boleh lagi." Di situ saya merasa ada yang berbeda. Motif dari kasus pembunuhan ini selain karena cemburu, tersangka pun ingin merampas harta korban berupa HP, uang senilai 3,4 juta, dan juga mobil korban. Atas perbuatan tersangka, polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP subsider ayat 3 KUHP tentang tindakan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini, jelas pemicu utamanya adalah kecemburuan si tersangka Ziad Ibrahim, sang ayah tiri kepada korban Bagus Prasetya. Karena hubungannya dengan Anastasia, anak tirinya, yang ternyata selama ini memendam rasa cinta untuk menikahi anak tirinya itu. Dari kasus ini, semoga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman untuk selalu berhati-hati. Karena zaman sekarang itu makin sini orang-orang makin berani ngelakuin tindakan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang cuma karena ego dan amarahnya. Cukup sampai sini dulu pembahasan kasus kali ini. Kalau menurut kalian video seperti ini kalian minatin, tolong bantu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar aku bisa terus bahas kasus-kasus yang seperti ini. Sekali lagi, terima kasih udah klik video ini.